Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan, mahasiswa Universitas Pamulang semester 6, kelas 06 TPLM 001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan kita di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dengan judul Pemeliharaan Perangkat Lunak. Nah, pemeliharaan perangkat lunak itu sendiri atau pemeliharaan pemrograman adalah keseluruhan program mengubah atau membuat program setelah diberikan kepada klien atau pembeli. Perubahan tersebut biasanya berupa perubahan langsung untuk mengatasi kesalahan pengkodean atau perubahan ke arah tujuan yang lebih luas. Untuk mengatasi beberapa kesalahan rencana serta peningkatan kepentingan untuk mengatasi kesalahan penentuan atau mewajibkan prasyarat baru. Kita lihat di sini, tujuan dari pemeliharaan sistem adalah supaya dapat memperpanjang usia kegunaan aset pada sistem tersebut. Nah, contohnya dalam hal ini biasanya menjadi suatu yang paling utama atau penting karena kurangnya kekuatan modal dalam suatu negara yang berkembang dalam melakukan perubahan. Sedangkan pada di negara maju justru terkadang akan lebih menghasilkan untuk penggantian ya daripada pemeliharaannya. Yang kedua, demi menjaminkan adanya ketersediaan optimum peralatan. Ketiga, demi menjaminkan kemapanan operasional pada semua peralatan yang nantinya dibutuhkan saat dalam keadaan yang darurat kapanpun itu. Dan yang keempat, demi menjalin keselamatan orang yang memakai sarana tersebut. Jenis pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama adalah pemeliharaan korektif atau corrective maintenance, di mana pemeliharaan korektif ini merupakan sebuah bagian dari pemeliharaan sistem yang tidak terlalu tinggi nilainya dan bisa dibilang justru lebih membebani karena pada pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem yang sedang berjalan seperti itu. Lalu berikutnya itu ada pemeliharaan adiptif atau adaptive maintenance, di mana pemeliharaan adiptif ini biasanya dilakukan demi menyesuaikan perubahan pada lingkungan data ataupun pemrosesan. Juga memenuhi segala persyaratan pada pemakaian baru. Lalu berikutnya ada pemeliharaan perfective atau perfective maintenance, di mana pemeliharaan perfective ini disebut juga sebagai pemeliharaan penyempurnaan, yang dimana mempertinggi cara kerja serta maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Dan tindakan ini seringkali memungkinkan sistem supaya dapat memenuhi segala persyaratan pemakai yang sebelumnya justru tidak dikenal. Lalu berikutnya adalah pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, di mana pemeliharaan preventif ini terdiri dari inspeksi periodik serta pemeriksaan sistem ya untuk mengungkap dan mengantisipasi segala masalah. Berikutnya, kebutuhan dukungan pemrograman. Yang pertama adalah kerangka kerja, juga memerlukan pemeliharaan untuk alasan yang berbeda. Yang kedua, kerangka kerja harus ditingkatkan, umumnya karena perluasan kebutuhan klien. Lalu kerangka kerja mengalami perubahan karena tuntutan baru dari klien atau klien. Kerangka mengalami perubahan karena perubahan iklim luar atau perubahan bisnis. Kerangka tersebut memiliki kesalahan yang belum dibedakan sebelumnya, sehingga kesalahan dalam kerangka harus diperbaiki. Nah, manfaat pemeliharaan perangkat lunak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dipastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan fungsionalitas teknik software. Yang kedua, seluruh kebutuhan pihak manajerial terkait budget yang akan dikeluarkan serta jadwal harus disesuaikan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pemeliharaan serta yang paling penting ialah mampu meningkatkan efisiensi
software. Nah, kita lihat di sini masalah pemeliharaan software. Yang pertama, pada versi yang terdahulu akan mengalami sebuah kesulitan dalam melaksanakan pelacakan evolusi software. Nah, pada proses pengembangan software juga terjadinya sebuah kesulitan dalam melaksanakan pelacakan. Nah, berikutnya cukup sulit untuk memahami program lain. Seringkali tidak adanya dokumentasi yang cukup baik dan narasumbernya tidak ada. Kebanyakan tidak adanya pemikiran untuk dapat melaksanakan perubahan pada software yang telah dirancang. Nah, kita lihat di sini mengenai teknik pemeliharaannya. Yang pertama adalah memahami program, yaitu seorang programmer akan menggunakan sebanyak mungkin waktunya demi memahami aplikasi yang nantinya akan diganti dengan cara membaca. Yang kedua adalah teknik rekayasa balik, yaitu melakukan analisis software demi mengenali elemen-elemen pada software serta ketertarikan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah teknik rekayasa ulang, di mana dapat diartikan yaitu seperti penyelidikan serta modifikasi atau transformasi software melalui cara mengatur atau mengurutkannya. Lagi, ya, sebagian bahkan seluruhnya terkait mengenai software tersebut dengan tidak mengganti kegunaannya. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.